Halo guys, selamat datang di Posil alias Podcast Sipil Batch 2, sebuah podcast yang dirancang oleh Hima TKBG Politeknik Astra. Nah, di podcast sebelumnya udah ada salah satu cutting gua yang ngebawain jalannya podcast. Jadi ini adalah kali pertama gua akan ikut serta nih di Posil. Oleh karena itu, izinin gue dulu untuk kenalin diri. Kenalin, nama gue Alia dari Hima TKBG Politeknik Astra tingkat 1. Di sini gue tentunya nggak sendirian, udah ditemenin sama salah satu temen gue yaitu ada Dita. Halo Dita. Oke, halo Al. Udah terhubung suara gue ya? Udah terhubung Dit. Oke, untuk Dita boleh nih kenalin diri dulu. Oke. Halo, kenalin nama gue Dita dari Hima TKBG Politeknik Astra tingkat 1. Jadi gue di sini sama Alia yang bakal mandu jalannya podcast kali ini yang bertema How to be Productive at Campus. Oke, benar banget nih. Jadi di sini kita akan membahas tema How to be Productive at Campus bersama dengan Ketua MPM alias Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Astra yang sekaligus beliau juga adalah mahasiswa TKBG Politeknik Astra nih. Ada Bang Ahmad Syaukil Mubarok. Halo Bang Syaukil. Ya, halo Alia, halo Dita. Oke. Gimana kabarnya? Baik banget. Baik, Kak. Kalau Abang sendiri gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kuliahnya lancar ya Bang? Ya, alhamdulillah sejauh ini masih ya lancar lah jadi bilang. Organisasi juga aman ya Bang ya? Iya, sambil jalan dua-duanya lah. Iya. Oke, mungkin Bang Syokil boleh nih kenalin diri dulu. Oke, baik. Sebelumnya kenalin, nama gue Ahmad Syaukil Mubarok atau biasa dipanggil Syaukil. Gue dari Purwokerto, Jawa Tengah. Sekarang berkuliah di Politeknik Astra, jurusan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Sekarang menginjak ke tingkat 3. Dan seperti yang tadi disebutkan oleh Alia dan Dita, saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Astra. Oke Bang. Jadi gue di sini bakal ngajuin beberapa pertanyaan nih Bang terkait posisi Bang Syaukil sekarang sebagai mahasiswa sekaligus Ketua MPM nih Bang. Nah, oke, langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya Bang. Bang Syaukil kan megang jabatan penting nih. Ya. Megang jabatan penting nih Ketua MPM. Nah, apa sih kiat-kiat Bang Syaukil nih bisa sampai jadi Ketua MPM? Boleh nih Bang kasih tips-tipsnya buat yang nonton di rumah. Oke, jadi mungkin kalau ngomongin kiat-kiat jadi Ketua MPM, mungkin gue pengen nyeritain dulu gimana sih proses pemilihan dari Ketua MPM sendiri gitu ya. Karena menurut gue ini agak beda daripada pemilihan ketika misal kita milih Ketua Hima ataupun milih Presiden BEM. Nah, jadi kalau pemilihan Ketua MPM itu dia dipilihnya berdasarkan mekanisme dipilih dari musyawarah mufakat dalam sidang pleno namanya yang ada di MPM. Jadi ketika kita awal setelah pemira kan terpilih tuh calon-calon anggota MPM. Nah, setelah itu dari calon-calon anggota MPM yang terpilih, kita akan ngadain sidang pleno. Kemudian di situ kita akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum melalui musyawarah mufakat. Jadi voting itu bisa dibilang cara terakhir untuk pemilihan dari ketua MPM sendiri. Nah, kemudian masuk ke tadi ya pertanyaannya, kiat-kiat menjadi ketua. Jadi sebenarnya waktu di periode MPM sebelumnya, gue itu memutuskan untuk daftar lagi untuk di kepengurusan tahun ini. Nah, awalnya gue pengen lanjut ya karena motivasi dulu gue ikut MPM itu pengen belajar sekaligus ya karena pengen ngisi waktu luang aja gitu. Kayak kalau misal gue cuman kuliah kayaknya kok bosen banget gitu. Kuliah pulang kayaknya kurang menantang gitu, kurang greget kuliahnya gitu. Jadi pengen cari hal-hal yang baru lah gitu, melalui berorganisasi. Nah, kemudian di Pemira 2020 kemarin dengan sisi kemanusiaan gue yang mungkin merasa belum puas gitu ya dengan periode sebelumnya, gue punya keinginan untuk coba deh dengan apa yang gue punya, dengan apa yang gue dapatkan dari periode sebelumnya, gue pengen coba upgrade lagi untuk jadi ketua umum. Dan alhamdulillah ketika itu gue terpilih juga atas hasil dari musyawarah mufakat dari seluruh anggota MPM. Nah, jadi lewat keinginan gue ini pun tadi, gue terus belajar gitu. Gue terus belajar seiring berjalannya waktu gimana sih
gambarannya ketika gue itu nanti jadi ketua, apa sih yang harus gue pahami, apa sih yang harus gue lakukan ketika gue ada di posisi itu. Dan yang terpenting, gimana sih caranya atau strateginya kita itu membentuk tim yang bisa one team, one vision, dan one success. Jadi menurut gue ketika kita pengen lakukan sesuatu yang baru, kita itu harus terus mau belajar, harus adaptasi lagi, karena hal yang akan kita hadapi ke depannya pasti bakal terus beda gitu. Mungkin seperti itu untuk kiat-kiatnya. Oke, keren banget nih Bang. Jadi kalau dirangkum nih ya, kiat-kiatnya itu adalah gimana Bang Syakil bisa belajar dari pengalaman sebelumnya, kemudian juga menyiapkan beberapa strategi gitu ya Bang. Pantas banget nih Bang Syakil bisa dapat kepercayaan jadi ketua MPM. Keren banget nih Bang. Nah, terus nih Bang, berarti sekarang Bang Syakil itu udah ngejabat sebagai ketua MPM hampir 1 periode penuh ya Bang ya? Mau lengser ya bentar lagi ya Bang? Ya nggak Bang? Lebih dari bulan April, ya bener lagi lengser, doakan saja. Nah, semoga lancar. Iya. Semoga lancar. Oke. Nah, berarti selama menjabat itu pasti ada dong Bang suka dan dukanya nih Bang. Boleh dong Bang di-sharing ke kita apa aja tuh suka dukanya sama ngejabat jadi ketua MPM. Oke, kalau ngomongin suka duka mungkin lebih enak dukanya dulu kali ya. Jadi kita ngomong sedih-sedih dulu baru seneng-seneng. Jadi kalau ngomongin masalah duka nih, alhamdulillah selama ini selama gue menjabat itu belum pernah ada kepikiran hal-hal yang menurut gue itu sangat mengganggu, dalam artian kayak menjadi beban yang sangat berat bagi gue pribadi gitu. Tentunya kalau menurut gue semua anak yang ikut organisasi pasti merasakan hal yang sama lah ya. Gimana sih caranya kita itu berorganisasi itu tetap lancar, tapi akademik juga jalan gitu. Pastinya banyak hal-hal yang menuntut kita untuk problem solving, karena lingkungan di organisasi itu akan selalu dinamis, artinya kita akan selalu harus beradaptasi. Nah, jadi kurang lebih ya kayak gitulah. Kalau ngomongin masalah duka, nggak ada yang sebenarnya bikin dilema atau bikin terlalu beban, yang artinya bikin kemudian merasa wah gue kayaknya salah tempat nih. Menurut gue pribadi, gue belum pernah merasakan hal yang seperti itu sih, karena itu tadi, ketika kita berada di organisasi kita harus problem solving dan lingkungannya selalu dinamis, artinya kita harus selalu beradaptasi. Nah, kalau ngomongin sukanya sebenarnya banyak ya. Kalau misal mau diceritain semua mungkin sejam kali kita nggak selesai gitu ya. Jadi karena tadi ya kita harus terus belajar, kita terus harus upgrade diri. Gimana sih cara kita tuh menjadi diri yang lebih baik lagi secara pribadi maupun secara kelompok gitu. Sangat bersyukur juga gue dapat kesempatan ini, karena ketika gue dulu nggak berani untuk ngambil kesempatan ini, ya gue selamanya akan dapat kesempatan emas ini, karena kesempatan ini hanya datang sekali gitu dalam periode ini tentunya. Nah, kemudian ketika tadi kita harus punya tim yang kompak, gimana sih caranya kita untuk ngebangun tim yang solid. Nah, ketika kita udah punya tim yang kompak, pasti bawaannya kan nyaman gitu ya. Mau gimana pun ombaknya yang datang, itu pasti kayak ya udahlah, enjoy aja gitu. Toh gue juga masih punya keluarga di samping gue, yang artinya kita bisa tetap jalan bareng-bareng. Terus juga sukanya yang lain itu punya banyak relasi tentunya, karena organisasi itu bisa jadi tempat keluarga kedua yang bisa saling sharing, kemudian bisa saling tukar pendapat juga. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bikin gue nggak bosen ketika gue itu join di organisasi, yaitu tadi selain mengisi waktu luang, gue juga bisa sharing, bisa saling tukar pendapat. Jadi pola pemikiran gue, mindset gue itu bisa lebih berkembang ketika berorganisasi. Kurang lebih gitu, Alia dan Dita. Oke, menarik ya Al cerita suka dukanya Bang Syakil ini. Nah, terus gimana nih Bang cara Bang Syakil tuh bisa ngebagi atau ngatur waktu antara akademik sama kesibukan sebagai mahasiswa dan organisasi di luar MPM nih Bang. Terlebih kan Bang Syakil adalah ketua MPM, jadi gimana sih cara Bang Syakil nih nge-manage waktunya? Boleh Bang di sharing gitu. Oke, Dita. Jadi mungkin ini FAQ ya, banyak banget yang pasti tanya ketika misal kita join organisasi, gimana sih caranya untuk bagi waktu gitu. Ya sebenarnya menurut pandangan gue juga, organisasi dan akademik itu dua hal yang sebenarnya berbeda, tapi bisa diharmonisasikan gitu. Kuncinya ya menurut gue pribadi juga gimana sih kita bagi strategi waktu kita ketika berada di organisasi maupun di luar. Pastinya
namanya manusia gitu ya. Walaupun kita di organisasi, tapi kita nggak bisa untuk melulu hidupnya 24/7 hanya untuk di organisasi gitu kan nggak mungkin gitu ya. Pasti ada waktunya untuk nyantai. Ya sebagai orang biasa ya gue pun bakal main, bakal nongkrong, bakal mabar bahkan gitu. Jadi melakukan hal yang sewajarnya juga, nggak akan kehilangan masa mudanya juga gitu. Jadi tetap enjoy dengan waktu yang ada, dan pastinya kita juga tetap harus jaga, nggak boleh ketinggalan akademiknya gitu. Kalau gue pribadi biasanya yang gue lakuin itu bikin to do list, artinya bikin kira-kira list apa aja sih yang bakal gue lakuin untuk seminggu ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan gitu. Yang sekiranya itu hal-hal yang penting yang nggak boleh gue lewatin, baik itu akademik ataupun organisasi ataupun hal yang lain gitu ya. Biar nggak lupa, dan juga bisa kita nentuin prioritasnya kira-kira mana dulu nih yang harus kita dahulukan kegiatannya gitu. Karena kalau misal kita bisa menempatkan diri pada lingkungannya, kemudian kita juga bisa fokus ke prioritas kegiatan yang ada, itu menurut gua akan lebih maksimal di situ daripada kita harus double semuanya harus dikerjain bareng-bareng dalam waktu yang bersamaan. Itu menurut gua nggak akan bisa fokus. Makanya tadi nentuin skala prioritas itu penting gitu ketika kita udah bisa bikin to-do list-nya. Kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah kalau tips dari gua pribadi gitu. Apa yang gua lakuin. Luar biasa banget nih Bang. Manajemen waktu ala Bang Syauqil nih. Mungkin bisa dijadiin tips and trick buat para penonton nih. Jadi intinya gimana kita bisa nge-manage waktu adalah dengan mengatur skala prioritas ya Bang, dengan list-list itu. Betul. Dan jangan lupa untuk tetap enjoy nih sama waktu muda kita. Jangan terlalu stres sama organisasi dan kuliah gitu. Kemudian nih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, ngelihat semangat Bang Syauqil nih, kayaknya Bang Syauqil tuh semangat banget deh dalam menjalani kuliah, dalam menjalani organisasi. Itu kira-kira apa sih Bang motivasi yang Bang Syauqil tanemin di dalam diri Bang Syauqil biar tetap semangat dan kuliah gitu Bang? Boleh di-sharing nih Bang? Oke, jadi kalau ngomongin motivasi itu gue keinget ketika dulu sekolah, terus guru gue dulu pernah bilang, beliau menyampaikan bahwa prestasi itu diutamakan dan organisasi itu dinomorsatukan. Mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar juga hal yang sama gitu ya. Artinya kita harus menomorsatukan aktivitas kita di organisasi. Tapi di samping itu kita juga harus mengutamakan akademik kita sebagai seorang pelajar gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita dapetin ketika kita di organisasi. Contoh gampangnya ya public speaking, terus kemudian bersosialisasi, terus melatih kepemimpinan, manajemen, melatih tanggung jawab dan lain sebagainya, yang akan kita dapatkan tentunya salah satunya ketika kita join di organisasi gitu. Walaupun dilemanya pasti mengharuskan kita untuk komitmen, harus bisa balance gitu ya sebagai aktivis dan juga akademis, tapi bukan berarti kita juga dituntut untuk punya prestasi yang harus luar biasa, harus cum laude, harus IPK-nya 4 gitu. Ya minimal standar lah, bagus gitu. Karena kalau menurut gue pribadi juga ukuran prestasi itu nggak cuma dilihat dari hasil puas di IPK, tapi juga jiwa sosial kita ketika kita besok terjun ke masyarakat, kita akan jadi orang yang seperti apa. Itu juga menurut gue penting sih gitu. Jadi mungkin itu yang jadi motivasi gue ketika berorganisasi dan juga menjalani akademik sehari-hari gitu. Oke, keren banget ya Al, jadi termotivasi juga nih gara-gara Bang Syauqil Keren banget nih dari ceritanya Bang Syauqil nih. Pasti penonton jadi termotivasi nih. Kita juga jadi termotivasi. Siapa tahu bisa nih nerusin perjuangannya Bang Syauqil yang nggak jadi ketua MPM gitu. Walaupun agak mimpi dikit lah ya. Iya kan, karena kita juga masih tingkat 1 ya Al. Jadi perjalanan kita masih panjang buat kuliah berorganisasi, mungkin bisa nih. Iya betul banget. Jadi harus semangat terus nih guys. Oke, jadi ya mungkin itu jadi pertanyaan terakhir nih Bang yang bisa kita sampaikan dan tanya-tanya ke Bang Syauqil. Semoga obrolan kita kali ini tuh bermanfaat buat penonton di rumah ya. Terus juga ya, makasih. Amin. Oke, makasih juga buat Bang Syauqil nih yang udah nyempetin waktunya nih buat ngisi podcast kita kali ini. Terus yang udah bersedia untuk ditanya-tanya juga. Terus makasih juga buat yang udah nonton di rumah, dan jangan lupa subscribe karena kita bakal
update terus video podcast kita selama sebulan sekali. Jadi di subscribe, jangan lupa like, comment. See you guys.